Pemirsa, ke-6 Laskar Front Pembela Islam yang menjadi korban penembakan polisi dimakamkan. 5 jenazah dimakamkan di Megabendung, Jawa Barat, sementara 1 jenazah dimakamkan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti pemakaman 5 Laskar Front Pembela Islam yang menjadi korban penembakan polisi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan jemaah mensolatkan 5 korban sebelum dibawa ke pemakaman wakaf yang juga berada di dalam area pondok pesantren. Kelima jenazah yang dimakamkan di lokasi ini adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, dan Muhammad Suci Kadafi. Sementara 1 jenazah lagi yakni Lutfi Hakim dimakamkan di Duri Kosambi, Jakarta Barat atas permintaan keluarga. Sebelumnya setelah diserah terimakan ke pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri, jenazah Laskar FPI yang tewas di Karawang, Jawa Barat dibawa ke Petamburan, Jakarta pada Selasa malam untuk dimakamkan. Ke-6 jenazah telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang masih berusia 17 tahun ini ditangkap di tempat bermain game online di wilayah Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Setelah diburu oleh polisi, pembunuh Doni Saputra yang memutilasi jenazah korban akhirnya ditangkap pada Rabu dini hari. Pelaku ditangkap di kawasan Kranji, Bekasi Barat di lokasi tempat permainan game online. Korban diduga dibunuh di rumah pelaku di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat. Sementara itu dari rumah pelaku, petugas menyita barang bukti berupa golok. Diduga korban mutilasi, warga perumahan Bumi Satria Kencana Bekasi sempat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala dan kaki. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Pemilik bengkel curiga dengan ceceran darah dan gunting yang berada di depan kios. Saat ditelusuri, ceceran darah berujung ditemukannya jasad tanpa kepala dan kaki yang berada di bibir sungai. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban baru saja dibunuh. Ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Akhirnya kita di belakang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus masih tegesin dia, mayat. Setelah dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Awalnya dari pemilik bengkel, ya, ketika membuka bengkel pada pagi hari sekitar jam 8, ditemukan ada gunting yang memang terlihat asing. Kemudian mengecek ke pinggir kali yang berada di samping bengkel, ternyata ditemukan korban mutilasi tersebut. Selanjutnya melapor kepada pihak kepolisian dan kepolisian menindaklanjuti. Untuk kepentingan penyidikan, jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati. Polisi menyita barang bukti gunting yang diduga digunakan pelaku membunuh korban dan baju yang dikenakan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana keseharian pelaku di mata tetangga? Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Nur Hadi, Ketua RW tempat tinggal pelaku. Selamat sore Pak Nur Hadi. Selamat sore. Pak Nur Hadi, pelaku dikenal sebagai remaja yang masih berusia 17 tahun. Apa Pak pekerjaannya sehari-hari? Apakah masih pelajar atau bagaimana? Kehidupan sehari-hari dia hanya mengamen kayaknya, Pak. Pelaku Dia tidak sekolah. Belum memiliki pekerjaan tetap, Pak Nur Hadi? Belum punya. Baik, tidak sekolah juga ya Pak? Tidak sekolah juga. Baik, seperti apa Anda mengenal pelaku Pak hingga kemudian diketahui dengan keji menghabisi nyawa orang lain? Setahu saya anak itu baik kalau di kampung ya, kita lihat di wilayah anaknya sopan. Tapi anak ini suka keluar, ya kan,
kerjanya suka bawa gitar ngamen lah atau di luar seperti apa, saya kan kurang paham. Yang jelas kalau kehidupan dia di kampung, sopan santunnya bagus. Sudah berapa lama Pak pelaku berinisial A ini tinggal di kawasan Kampung Pulau Gede ini? Dia dari sejak lahir, Mbak, sudah tinggal di Kampung Pulau Gede. Bahkan dari keluarganya juga memang asli pribumi Kampung Pulau Gede. Pelaku tinggal bersama keluarga berarti ya Pak di sana? Dia cuma berdua, karena kan dia udah nggak punya bapak sama ibu. Meninggal dua-duanya. Baik, Pak Nur Hadi, Anda pernah melihat korban sebelumnya bersama pelaku? Tidak, belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya Pak ya? Iya. Diketahui memang ada rasa marah pelaku terhadap korban hingga akhirnya membunuh dan kemudian memutilasi korban. Sejauh ini Anda melihat perilaku pelaku itu seperti apa Pak? Apakah memang suka meluap amarahnya atau bagaimana? Justru itu Mbak, saya kaget. Jam 4.30 saya ditelepon sama sekretaris saya suruh merapat ke MI. Sekretaris saya tidak memberitahu kejadian apa, saya langsung merapat. Ketika saya merapat di gedung MI, sudah banyak polisi dari Polda Metro Jaya, di Resmob, bahwa kejadian mutilasi yang di Kalimalang itu adalah pelakunya Saudara Ahmad yang tinggal di wilayah kita atau warga kita, RT 5 RW 11. Saya kaget, sampai lemes gitu kan. Kagetnya, apakah mungkin anak sekecil itu sampai setragis itu perbuatannya? Karena apa? Termasuk saya kalau memang dia perbuatannya sendiri, sangat canggih sekali gitu kan. Sangat canggih sekali, sedangkan anaknya, saya lihat kalau di kampung saya, di wilayah saya, tidak pernah dia kedengeran sama teman ribut atau macam-macam lah, nggak ada. Sopan santunnya baik, bagus. Cuma kalau di luar pergaulannya saya juga kurang tahu seperti apa. Apakah Anda mengetahui Pak Nur Hadi kapan pelaku ini ditangkap dan di mana pada saat itu? Setahu saya laporan semalam pelaku ditangkap di Kranji lagi main apa tuh, game apa tuh, PlayStation. Ya, tapi sebelum ditangkap pelaku itu dari Polda dia sempat masuk ke rumahnya dulu sebelum ketemu dengan si pelaku, mungkin cari-cari bukti dulu. Ketika dari Polda itu masuk ke dalam rumah si pelaku, ternyata ada barang-barang bukti yang ditemukan. Baru ketiga itu dari Polda langsung mencari si pelaku tersebut, Mbak. Ketemulah di tempat permainan PlayStation itu. Pelaku ini memang sering Pak berkunjung ke tempat game ini? Kayaknya sih memang dia sering kali main di PlayStation itu. Kerjanya seperti itu. Kalau keluar dari rumah, ya kayaknya memang permainan itu sering PlayStation itu, permainan itu. Baik, sejak kapan Pak pelaku ini putus sekolah? Kayaknya dari sejak ayahnya meninggal, dia ini sudah tidak sekolah lagi. Bahkan dia sempat masuk ke majelis taklim pengajian pada beberapa tahun yang lalu. Dia nggak lagi mengaji di majelis taklim, sehingga dengan keliaran-keliaran itu kami juga nggak memperhatikan nih anak pergaulan di luar seperti apa. Yang jelas kalau di wilayah anak ini kelihatannya baik, sopan santunnya ada. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, penemuan mayat di dalam lubang bekas septic tank hebohkan warga Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kasus terungkap setelah adanya laporan kehilangan warga pada 25 November lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Bener Meriah ungkap kasus pembunuhan Darwon Sitohang, warga Kampung Bahni Bertona, Kecamatan Bandar. Sementara pelaku berinisial IS, warga Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, yang merupakan teman dekat korban. Jasad korban ditemukan terkubur dalam lubang sedalam 2 meter bekas septic tank di belakang rumah orang tua tersangka di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kasus pembunuhan terungkap berawal dari penyelidikan laporan orang hilang sejak 27 April 2020. Namun oleh pihak keluarga baru melaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 25 November 2020.
Polisi menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan saksi, polisi mengamankan IS yang merupakan teman dekat korban. Kepada penyidik, tersangka IS mengaku telah menganiaya korban hingga tewas pada Senin 27 April silam di rumah orang tuanya. Setelah tewas, korban dimasukkan ke dalam lubang bekas septic tank. Korban dikubur oleh pelaku di halaman belakang rumahnya di septic tank dengan dibungkus dengan selimut. Kemudian cara korban membunuh pelaku yaitu dengan menggunakan linggis yang dipukulkan ke bagian tengkuk korban sebanyak 2 kali. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Bener Meriah telah memasang garis polisi dan mengamankan tempat kejadian perkara sambil menunggu tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan saksi ahli dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk melakukan otopsi. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Seorang nenek dan cucunya terjebak dalam kebakaran rumah di Bone, Sulawesi Selatan. Cucu selamat namun nenek meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Satu unit rumah di Desa Lapai, Kecamatan Telu Siatingge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ludes dilalap api. Kebakaran ini menyebabkan seorang nenek bernama Andi Arifa Petawelang, 70 tahun, tewas lantaran terjebak dalam kobaran api. Sementara cucunya Atifah, 8 tahun, yang menemani neneknya dalam rumah ikut terbakar. Beruntung Atifah selamat meski menderita luka bakar cukup parah. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pemirsa, 4 orang pengendara moge yang terjerat kasus pengeroyokan anggota TNI menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Mereka didakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Empat pengendara motor gede yang menjadi pesakitan karena diduga mengeroyok anggota TNI jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keempatnya didakwa melakukan penganiayaan bersama kepada 2 anggota TNI. Mana pada hari ini agenda persidangan pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Dan persidangan ditunda minggu depan untuk memberikan kesempatan penasihat hukum mengajukan keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Ini ancamannya 7 tahun ya. Sebelumnya salah satu pelaku pengeroyokan yang masih di bawah umur telah divonis 3,5 bulan penjara. Pertimbangan majelis hakim memberi vonis ringan karena terdakwa masih anak-anak dan akan dihukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2B di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. 5 anggota Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter menjadi pesakitan setelah mengeroyok 2 anggota TNI saat bersinggungan di Jalan Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada akhir Oktober lalu. Pengeroyokan viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Sementara kedua anggota TNI yang bertugas sebagai intelijen Kodim 0304 Agam harus dirawat di rumah sakit akibat pengeroyokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga menjadi relawan sebagai petugas pemakaman korban COVID-19 di Purbalingga, Jawa Tengah. Setiap hari terdapat puluhan warga yang mendaftar menjadi relawan di kantor BPBD Purbalingga. Pandemi COVID-19 belum juga usai. Setiap hari korban meninggal dunia selalu ada di beberapa daerah di Indonesia. Tenaga medis yang minim juga menjadi perhatian pemerintah untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Tak hanya tenaga medis, petugas pemakaman korban COVID-19 pun tak banyak ditemui. Di Purbalingga setiap hari terdapat puluhan relawan mendatangi kantor BPBD Purbalingga untuk mendaftarkan diri menjadi relawan COVID-19. Sejak 2 pekan terakhir, korban meninggal dunia akibat COVID-19 di Purbalingga semakin bertambah. Meski pekerjaan sebagai petugas pemakaman korban COVID-19 berdekatan dengan bahaya penularan,
Namun mereka tetap semangat dan selalu siap bertugas selama 24 jam tanpa melihat cuaca panas atau hujan. Jiwa kita udah kemanusiaan nih Pak. Nah, kepuasan kita di saat kita bisa berguna untuk masyarakat, untuk kemanusiaan ya kita bangga gitu aja. Gitu. Tim pemakaman kami berjumlah kurang lebih 30 orang. Itu kita bagi menjadi 3 tim. Itu memenuhi nggak untuk memakamkan? Sementara ini alhamdulillah cukup memenuhi. Persoalannya hanya ketika ada pemakaman yang saling berjauhan. Titik utara ketemu dengan titik selatan, lah ini perlu ada waktu yang untuk bersama kita selesaikan dengan baik. Saat ini Kabupaten Purbalingga membutuhkan personil tambahan untuk menjadi anggota regu pemakaman jenazah COVID-19. Hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencapai 1.028 orang. 753 orang masih dalam perawatan dan 31 orang meninggal dunia. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, vaksin COVID-19 sudah datang namun masih membutuhkan proses lagi sebelum disalurkan ke masyarakat. Karena itu utamakan disiplin pada protokol kesehatan, terapkan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.